Pembelajaran apa yang kamu inginkan? Suasana belajar tenang, nyaman, dan menyenangkan. Bapak Ibu, sesuai dengan kesepakatan kita, meskipun pesertanya masih terbatas, bisa langsung kita mulai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam budaya. Selamat datang saya ucapkan kepada peserta webinar, dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya telah meluangkan waktu untuk mengikuti bincang asyik pada malam ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita pada malam hari ini sudah diberikan kesehatan. Kita sudah diberikan nikmat sehingga bisa mengikuti belajar bersama pada malam hari ini dalam acara bincang asyik budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan acara webinar ini, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak PP kita, Bapak pengajar kita, Bapak Warsito untuk memperkenalkan diri. Kepada Bapak Warsito, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih Ibu Maina dan Bapak Ibu yang lain yang berada di webinar kali ini. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka pengimbasan ya calon guru penggerak angkatan kelima di kelas 64B dan tentunya juga Bapak Ibu guru yang lain yang tergabung dalam webinar kali ini. Nama saya Warsito SPD. Saya adalah pengajar praktik kelas 64B calon guru penggerak angkatan kelima. Nah, pada hari ini saya masih tetap bertugas di SMP Negeri 2 Kasembon dan mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan dan tetap memberikan semangat untuk terus mengembangkan diri, mengepakkan sayap untuk menjadi pemimpin pembelajaran dan bermanfaat untuk anak didik kita, begitu juga untuk orang lain. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan di awal webinar kali ini. Terima kasih Ibu Maina, Ibu Rida, dan Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
untuk perkenalan pemateri pada malam hari ini ada teman saya, Ibu Rida Hartati dan Ibu Tika. Saya persilahkan untuk Ibu Rida Hartati terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Kepada Ibu Rida, saya persilahkan. Terima kasih, Bu Maina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, secara singkat saja, perkenalkan nama saya Rida Hartati. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 2 Waturejo bersama dengan Bu Maina, dan branding SD kami adalah Blue School yang memiliki arti B itu berkarakter, L itu literasi, U unggul, dan E etika. Saya tinggal di perumahan Pesona Ngantang Regensi, Blok B11, Desa Mulyorejo, Kecamatan Ngantang. Demikian perkenalan dari saya. Lanjut, Bu Maina. Terima kasih Bu Rida. Untuk selanjutnya saya persilahkan Ibu Tika untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu Maina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Tika Puji Pramesti. Saat ini saya bertugas mengajar di SD Negeri 1 Jombok, bersebelahan dengan SD-nya Bu Rida dan Bu Maina. Dan pada malam hari ini kami ingin mengimbaskan apa yang sudah kami pelajari pada pendidikan guru penggerak di angkatan kelima. Terima kasih. Kembali ke Bu Maina. Terima kasih Ibu Tika. Tetap smart ya. Selanjutnya akan saya lanjutkan perkenalan diri saya. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, nama saya Maina Anis Widianti. Saya satu lembaga dengan Ibu Rida Hartati, yaitu di SD Negeri 2 Waturejo. Saya tinggal di Desa Sromo, Banturejo. Sangat dekat sekali dengan wisata Waduk Solorejo. Mungkin Bapak Ibu yang ketika hari Minggu jalan-jalan ke Solorejo, saya persilahkan untuk mampir ke rumah saya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, itu adalah perkenalan diri kami. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa agenda webinar pada malam hari ini. Yang pertama doa, yang kedua pembukaan. Yang pembukaan ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Warsito. Yang ketiga itu ada penyampaian modul 1.1 itu oleh saya sendiri, modul 1.2 itu oleh Ibu Rida tadi, modul 1.3 oleh Ibu Tika, dan nanti modul 1.4 oleh kami bertiga. Yang keempat, kami akan menyampaikan kesepakatan kelas. Dan selanjutnya kami akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, di sesi pertama ini, webinar pertama ini di modul 1.1 tentang filosofi pemikiran KHD, ini akan saya ulas sedikit tentang apa sih filosofi pemikiran KHD. Sebelum mengarah ke situ, saya akan membacakan kesepakatan belajar kita pada malam hari ini. Yang pertama, 1. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi dengan perasaan yang gembira.
Baik, Bapak Ibu, itu adalah kesepakatan belajar pada malam hari ini yang bisa saya tawarkan. Bisa disepakati atau mungkin ada yang bisa ditambahkan. Baik, cukup ya. Itu adalah kesepakatan belajar kita. Selanjutnya, kita akan apa sih tujuan kegiatan pada malam hari ini? Yang tujuan kegiatan pada webinar kali ini adalah peserta dapat memahami pembelajaran dan penerapan konsep inti dari modul budaya positif. Modul 1.1a6 Puisi Pembelajar Merdeka oleh Maina Enis Widianti SPD, CGP Angkatan 5, Guru SD Negeri 2 Waturejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pembelajar itu adalah suatu tuntunan, bukan suatu paksaan. Menuntun hidup memperbaiki lakunya, bukan hodratnya. Mereka adalah biji-biji jagung yang harus kita rawat, kita pupuk dan kita siram agar tumbuh dan berkembang. Mereka bagaikan planet-planet yang mengelilingi matahari, bergerak dengan kecepatan dan alur yang berbeda, namun tak berhenti bergerak, selalu dinamis dan optimis menatap masa depan. Gerak pikiran, perasaan, dan kehendak menimbulkan tenaga, cipta, rasa, dan karsa menciptakan karya. Wahai jiwa yang merdeka, memberi makna pada hidup yang bersahaja, bukan hidup yang penuh pura-pura. Jadilah kau pemanah sejati yang sanggup melepaskan ribuan anak panahnya hingga mampu menembus tepat hidup. Wahai belajar. Mohon maaf, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu semua menyaksikan atau menyimak puisi tersebut, kira-kira hal penting apa yang dapat Anda temukan? Monggo. Baik. Terus, apa pengertian pendidikan menurut Anda? Siapa dari panjenengan di antara ini yang ingin menjawab mungkin? Baik, ada yang menjawab di chat, itu pendidikan itu belajar terus-menerus. Ya, boleh. Ada lagi, ini lewat chat, kolom chat. Hal yang penting itu menuntun anak. Ya, baik. Selanjutnya, sekarang kita akan belajar tentang filosofi pendidikan menurut KHD. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dari hal ini, seperti digambarkan pada gambar ini, ada seorang petani, Bapak Ibu. Jadi, guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya tanamannya. Bagaimana tanaman ini bisa tumbuh subur,
bagaimana bisa terhindar dari hama, bagaimana tanaman ini bisa berbuah lebat. Nah, sama, sebagai seorang guru itu juga gak hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya anak, menggali semua potensi yang ada pada anaknya, menebali garis-garis halus yang ada pada anak, juga memaksakan kehendak kita untuk tumbuh kembang anak. Yang kedua, filosofi pemikiran KHD, pendidikan itu harus berpihak pada murid. Yaitu, murid itu harus sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat zaman dan kodrat apa yo, ada yang tahu? Kodrat alam, Bapak Ibu. Kodrat alam itu semua yang ada, yang tumbuh pada anak, semua potensi, ya. Pendidikan kodrat alam itu adalah semua yang ada pada anak. Sedangkan kodrat zaman itu adalah pendidikan menyesuaikan dengan perubahan zaman. Yang mana perubahan kodrat alam pada saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Namun, kita juga perlu menyaring dan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Sebab sosial budaya Indonesia yang beragam merupakan kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kita mendidik. Bapak Ibu, ada 3 kerangka utama pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu ada asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentritas. Apa itu? Kontinuitas itu belajar terus-menerus. Ya, kemajuan kebudayaan harus berupa lanjutan langsung dari kebudayaan sendiri dan bersinambung atau terus-menerus menuju ke arah kesatuan dunia, konvergensi, dan tetap terus mempunyai sifat kepribadian dalam lingkungan manusia sedunia atau konsentris. Ada 3 kerangka utama pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Yang pertama itu tadi yang kedua sekarang budi pekerti. Budi pekerti itu merupakan keselarasan, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Esensi dari filosofi pendidikan KHD adalah merubah yang dinamis, yang dinamikanya ibarat sistem tata surya, yang mana setiap planet itu berevolusi atau berputar berorbit pada bidang orbitnya masing-masing. Begitu pula dengan terus bergerak, mereka terus berkarya sesuai dengan kemampuan mereka, namun kita harus tetap menuntun agar mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, agar mereka tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan pada murid 1. Sekarang akan dilanjutkan pada modul 1.2, yaitu ada Ibu Rida, saya persilakan. Terima kasih Bu Mai atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, Bapak Ibu yang bergabung pada malam hari ini,
Saya akan menyampaikan tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Apa saja itu? Oke, sebelumnya kita akan mengutip beberapa perkataan atau hal-hal yang dari Ki Hajar Dewantara. Beliau menuturkan, pendidikan itu diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Seperti yang disampaikan tadi di modul 1.1, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Baik Bapak Ibu, nilai-nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan yang terakhir adalah berpihak pada murid. Mari kita kupas satu persatu. Mandiri. Artinya, seorang pendidik harus mampu untuk belajar sepanjang hayat. Kemudian memampukan diri sendiri dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Maksudnya begini Bapak Ibu, belajar sepanjang hayat. Karena untuk belajar kita tidak perlu takut atau merasa kita telah terlambat untuk memulai suatu hal yang baru. Atau bahkan Bapak Ibu yang contohnya misalnya gaptek, gaptek tidak bisa mengoperasikan laptop atau komputer. Nah, itu jangan pernah merasa bahwa Bapak Ibu itu tidak mampu untuk belajar IT. Semua hal itu bisa dilakukan Bapak Ibu jika Bapak Ibu memiliki semangat yang luar biasa untuk selalu belajar. Selanjutnya Bapak Ibu, nilai-nilai guru penggerak yang kedua adalah reflektif. Apa itu reflektif? Maksudnya di sini reflektif itu adalah yang pertama memaknai pengalaman yang terjadi di sekeliling secara positif, apresiatif, dan produktif. Baik, maksudnya di sini memaknai pengalaman yang terjadi di sekeliling secara positif, apresiatif, dan produktif adalah ketika kita bertemu dengan siswa baru, misalnya kita kemudian siswa kita memiliki suatu hal seperti mungkin di contohnya adalah belum bisa membaca. Nah, bagaimana cara kita berpikir positif? Belum bisa membaca bukan berarti dia tidak bisa. Nah, bagaimana sikap yang bisa kita ambil untuk menangani siswa tersebut supaya bisa kita lebih produktif untuk menghasilkan karya-karya untuk bisa menangani siswa tersebut. Kemudian, yang selanjutnya adalah memiliki daya saing yang tinggi. Bapak Ibu, memiliki daya saing yang tinggi bukan berarti saya harus selalu menang. Saya harus selalu menjadi nomor 1. Bukan begitu Bapak Ibu. Namun, maksud dari memiliki daya saing yang tinggi adalah kita selalu berlomba-lomba untuk mendapatkan, untuk mengikuti segala sesuatu hal yang dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai guru atau sebagai pendidik. Tuh. Selanjutnya, yang ketiga, tindakan nyata sebagai perbaikan yang perlu dilakukan. Jadi kalau tidak hanya dalam angan-angan saja, jadi semua hal yang ada di angan-angan Bapak Ibu itu langsung dieksekusi untuk diterapkan di sekolah. Selanjutnya, nilai yang ketiga
adalah kolaboratif, Bapak Ibu. Maksudnya di sini kolaboratif, di sini saya menyisipkan gambar. Kami baru saja melakukan hubungan kerjasama yang baik dengan puskesmas, Bapak Ibu. Karena beberapa waktu yang lalu, ini adalah contohnya bahwa memperhatikan pentingnya saling ketergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Ini adalah contoh foto kegiatan. Ini adalah kita membangun budaya positif dengan pemangku kepentingan. Di sini adalah salah satunya adalah puskesmas. Beberapa waktu yang lalu kami kedatangan tamu dari pihak puskesmas. Mereka mensosialisasikan bagaimana cara mensikat gigi yang benar dan bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh. Yang keempat, Yang keempat, inovatif. Maksudnya di sini inovatif, mampu senantiasa memunculkan gagasan yang segar dan tepat guna. Kemudian, penguatan semangat kreasi. Ini contohnya. Dan pemberdayaan aset atau kekuatan yang ada di sekolah untuk mewujudkan visi bersama. Yang ketiga, pantang menyerah atau daya lenting, serta jeli melihat peluang atau potensi yang ada di sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Nah, berikut ada video Bapak Ibu. Saya berpikir waktu itu saya ingin memiliki gagasan segar. Bagaimana cara anak-anak saat datang ke sekolah itu lebih bersemangat. Ini adalah salah satu gagasan yang saya ambil bersama teman-teman ketika senyum sapa salam pagi hari di depan gerbang. Pada murid adalah yang pertama itu kita sebagai guru itu mengutamakan kepentingan murid. Dan yang kedua, memberikan ruangan yang luas yang untuk belajar dan mengeksplorasi diri sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya yang oleh KHD tadi yang disampaikan oleh Bu Mainah. Nah, ini adalah contoh kegiatan pembelajaran di kelas saya waktu itu yang saya mencoba untuk berpihak pada murid. Akhirnya ini yang pertama ini anak-anak saya putarkan video pembelajaran melalui smartboard yang ada di ruang kelas kami. Kemudian gambar kedua adalah anak-anak membuat rangka bangun ruang yang secara berkelompok. Bapak Ibu, dari hal tersebut kita jadi bisa memikirkan peran kita sebagai guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, peran guru penggerak di modul yang telah kami pelajari, karena ini kami telah menyadulnya dari modul calon guru penggerak yang ada di LMS. Yang pertama adalah yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang terakhir, menggerakkan komunitas praktisi. Itu Bapak Ibu. Nilai dan peran guru penggerak, menurut kami, sebagai guru penggerak harus mampu menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaannya melalui penerapan budaya positif di sekolah.
Baik, Bapak Ibu, selanjutnya tentang visi guru penggerak akan disampaikan oleh Bu Tika. Silakan Bu Tika. Baik, terima kasih Bu Rida. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan modul 1.3 terkait visi guru penggerak. Sebelum saya mengulas lebih lanjut tentang visi guru penggerak, perlu kami sampaikan bahwasannya antara modul 1.1, 1.2, hingga 1.4 ini adalah saling berkaitan. Seperti yang sudah diulas oleh Ibu Maina tadi bahwa filosofis KHD ini menyatakan bahwa setiap siswa ini adalah unik. Mereka memiliki keunikan masing-masing, mereka memiliki kecepatan masing-masing, dan tugas guru di sini adalah menuntun tumbuh kembangnya anak, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Rida tadi. Nah, untuk yang selanjutnya, bagaimana cara kita untuk mewujudkan suatu perubahan di sekolah terutama. Nah, perubahan di sekolah dapat terwujud dengan sebuah visi, Bapak Ibu. Ya, untuk mewujudkan suatu perubahan dalam pendidikan dibutuhkan visi dan langkah-langkah yang tepat dengan cara berkolaborasi bersama semua pihak yang terkait di sekolah. Jadi dalam modul 1.3 ini kita mengenal yang namanya inquiry apresiatif. Sebelum saya ulas lebih lanjut, Bapak Ibu, adakah yang sudah mendengar tentang inquiry apresiatif? Belum ya Bapak Ibu? Belum tahu. Baik, inquiry apresiatif ini adalah sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, memang ini masih asing bagi kita, dan saya sendiri baru mengenal ini pada program guru penggerak. Ini dikenal dengan istilah bagja. Adapun tahapan bagja ini ada 5. Yang pertama yaitu buat pertanyaan, yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Nah, ini adalah tahapan dari bagja. Tahapan bagja ini pada akhirnya bertujuan untuk menuju kepada sekolah yang menerapkan budaya positif. Baik, Bapak dan Ibu, di modul 1.4 kami mengenal istilah budaya positif. Budaya positif ini dapat terjalin atau dapat terwujud dari beberapa hal yang tentunya perlu kerjasama dari semua pihak yang ada di sekolah. Baik, Bapak dan Ibu, pernahkah Bapak dan Ibu mendengar istilah disiplin positif? Belum, Bu, belum. Baik, ketika kita berbicara masalah disiplin, kata disiplin, kira-kira apa yang ada dalam bayangan Bapak dan Ibu? Mungkin bisa menuliskan di kolom chat, Bapak Ibu. Baik, iya, patuh terhadap Ada yang aturan. menjawab apa aturan, ya Bu Tika. Iya, patuh aturan. Ada lagi Bapak Ibu? Oh iya, tepat waktu. Iya, yang mungkin ketika kita berbicara masalah disiplin, yang ada di dalam benak kita itu adalah tentang aturan-aturan, tepat waktu, dan sebagainya. Nah, mungkin bisa digeser dulu, Bu Rida. Semisal kita ambil permisalan seperti ini, Bapak Ibu. Bayangkan ketika Bapak Ibu menggenggam sesuatu, ya. Ketika Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang Bapak Ibu anggap itu sangat-sangat bermakna, sangat-sangat berharga. Bayangkan sesuatu yang Bapak Ibu anggap itu berharga ada dalam genggaman Ibu, Bapak Ibu. Nah, kira-kira jika atau seandainya ada satu teman Bapak Ibu meminta Bapak Ibu untuk membukanya, apakah
Bapak dan Ibu akan mengizinkan. Baik, tidak, ya, mungkin ada jawaban yang lain. Apakah bisa dituliskan alasannya mengapa tidak diizinkan? Kalau boleh tahu apa alasan Anda menyatakan bahwa Anda tidak mengizinkan teman Anda untuk membukanya? Baik, karena prinsip. Baik, di sini ada beberapa ilusi guru berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Untuk yang pertama tadi saya sampaikan bahwa teori yang menyatakan semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Contoh tadi ketika saya menanyakan tentang apa itu disiplin, Bapak Ibu menuliskan di situ tepat waktu. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, seringkali itu yang kita lakukan. Kita berusaha tepat waktu, meskipun kita tidak menyukai, meskipun kita sebetulnya tidak ingin untuk tepat waktu. Nanti akan diulas lebih lanjut. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Seperti contohnya kita meminta anak untuk menepati waktu belajar ke sekolah. Mereka harus datang sebelum jam 7. Ini adalah upaya yang kita lakukan untuk mengontrol murid. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira dari keempat hal yang sudah saya sebutkan ini, bagian mana yang sering Bapak dan Ibu lakukan di kelas atau bahkan di lingkungan sekolah? Ibu Nini? Memarahi murid yang berbuat salah. Ibu Khairunisa? Ibu, ya. Baik, kritik membuat merasa bersalah. Betul. Ini juga sebelumnya sering saya lakukan. Jujur, ketika sebelum saya mengenal tentang pembelajaran di pendidikan guru penggerak, saya sering mengkritik siswa saya yang datang terlambat atau yang menurut saya hal yang dilakukannya merupakan tindakan indisipliner. Bisa dilanjut, Ibu? Disinilah yang perlu kita garis bawahi, Bapak dan Ibu. Adanya perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pada stimulus respon, kita menganggap kebutuhan semua orang sama. Sedangkan pada teori kontrol, kita menyadari bahwa kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Yang berikutnya, pada stimulus respon, semua orang melihat hal dari sudut pandang yang sama. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda.
Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Artinya kita menuntut orang lain agar meyakini apa sesuai dengan keyakinan kita. Intinya kita menuntut seseorang supaya menyamakan persepsi dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, suatu hal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan pada teori kontrol, kita menyadari bahwa semua perilaku memiliki tujuan tertentu. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini sesuai dengan jawaban Bapak Ibu sebelumnya bahwa ketika Anda menggenggam sesuatu yang Anda anggap berharga, Anda tidak akan membukanya karena itu adalah prinsip. Nah, ini berarti sesuai dengan teori kontrol. Kemudian yang berikutnya, pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Ini sudah. Ya. Sedangkan pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan berlaku model berpikir menang kalah. Nah, intinya pada stimulus respon ini yang biasanya seringkali mungkin kita lakukan secara tidak sadar atau bahkan dengan penuh kesadaran. Kita sering meminta anak didik kita untuk melakukan sesuatu. Kita menuntut mereka melakukan sesuatu yang kita yakini, kita anggap benar. Kita anggap ini bisa meningkatkan kedisiplinan mereka. Tetapi pada teori kontrol, kita diminta untuk sesuai dengan filosofis KHD, menyadari bahwa setiap orang memiliki perbedaan. Bahwa kolaborasi dan konsensus akan menciptakan baru dengan model berpikir menang-menang. Jadi apa makna dari disiplin? Kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Di sini yang perlu kita garis bawahi kata kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, bisa dilanjut, Bu? Nah, sesuai dengan filosofis KHD, disiplin positif dapat diartikan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan yang universal? Dalam profil pelajar Pancasila, kita mengenal 6 hal. Nah, untuk membentuk karakter yang sesuai dengan harapan dunia pendidikan yang saat ini, ya, yang paling penting adalah 6 kebajikan yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Di antaranya yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri,
Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Keenam, karakter pelajar, profil pelajar Pancasila inilah yang saat ini perlu kita terapkan kepada anak didik kita. Bagaimana cara penerapannya? Tidak dengan keharusan, suatu keharusan, tapi ini diharapkan berdasarkan keyakinan yang telah disepakati secara bersama-sama. Makna disiplin seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ya, disiplin berarti kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai atau kita yakini. Di sini nanti kita akan belajar tentang selain makna disiplin dan kebajikan yang universal, nilai-nilai kebajikan yang universal, kita akan mengenal namanya teori motivasi. Kemudian kita harus menyadari 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol, tahapan-tahapan segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh teman saya. Nah, sebelum saya tutup, di sini ada yang perlu saya tekankan di sini, sesuai dengan apa yang sudah kami bertiga sampaikan di depan tadi, bahwa filosofis Ki Hajar Dewantara itu menekankan pada pembelajaran yang sesuai dengan bakat minat siswa, menyadari tentang keunikan siswa. Nah, setiap perilaku yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Ada motivasi tertentu ketika kita melakukan sesuatu. Kita harus menanyakan, harus mengaitkan itu dengan tindakan yang dilakukan oleh anak didik kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Tika. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang apa itu motivasi, apa itu restitusi, dan apa itu hukuman, dan apa itu penghargaan. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita ada di pembelajaran 2.2. Sebelum kita menginjak ke acara itu, apa ya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Untuk mengetahuinya, saya ada beberapa pertanyaan. Lanjut, Bu Rida. Mengapa Anda menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor? Ayo Bapak Ibu. Mengapa Anda menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor? Agar aman dan Ada aman, baik. Terus apa lagi? agar tidak ditilang. Agar tidak ditilang, baik. Oh, ada lagi yang menjawab agar tidak ditangkap polisi, baik. Selanjutnya, mengapa Anda menggunakan sabuk saat mengendarai mobil? Bapak Ibu, apa alasannya Bapak Ibu? Biar nggak ditilang. Ya, biar nggak ditilang lagi ya. Untuk selanjutnya lagi, untuk menaati peraturan dan keamanan. Baik, terima kasih Bu Khairunisa. Untuk pertanyaan yang ketiga, mengapa Anda hadir ke sekolah tepat waktu? Bapak Ibu ini, mengapa Anda perlu datang ke sekolah tepat waktu? Karena sudah terbiasa. Nah, ada lagi? Ya,
Untuk ada yang keempat, mengapa Anda harus menjaga kebersihan? Untuk apa itu, Ibu? Mengapa kita harus menjaga kebersihan? Agar sehat. Ya. Baik, selanjutnya Bu Rida. Baik, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, sebenarnya kita itu tadi menggali tentang motivasi diri kita. Yang mana motivasi diri itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu motivasi yang kita dapatkan dari luar atau dari orang lain. Sedangkan motivasi internal itu motivasi yang berasal dari keyakinan kita, tujuan hidup kita atau disiplin positif. Baik, motivasi internal yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau Bapak Ibu tadi menjawab, mengapa kita perlu memakai helm agar tidak ditilang polisi, Bu? Itu artinya motivasi Anda itu masih untuk menghindari hukuman. Tapi ada yang menjawab untuk keamanan, Bu, biar aman. Nah, ini sudah dalam bentuk kesadaran yang ada dari diri kita sendiri bahwa saya akan menjadi orang yang seperti apa ketika saya melakukannya. Saya akan aman kalau pakai helm. Ketika terjadi sesuatu, saya terlindungi. Nah, ini adalah motivasi internal atau motivasi yang muncul dari dirinya sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Saya akan belajar karena kalau nilai saya baik, itu saya akan mendapatkan hadiah. Ini kan motivasi ini muncul karena hadiah. Bukan keinginan sendiri, karena kebutuhan. Belajar itu kebutuhan. Jadi, teori motivasi perilaku manusia itu ada dua, motivasi internal dan motivasi eksternal. Yang mana yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah budaya positif. Selanjutnya, Bu Rida. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Namun kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Panji datang ke sekolah terlambat. Nah, di depan pintu gerbang ini biasanya di depan pintu gerbang ada Pak Udin. Panji, kenapa kamu terlambat sekolah? Saya bangun kesiangan, Pak. Sana sebelum masuk kelas kamu membersihkan WC atau kamu sapu dulu halamannya. Ini hukuman. Jadi hukuman ini menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Karena dia akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Mungkin ini bisa menjadi anak benci terhadap kedisiplinan, dan dia akan mendapatkan rasa malu. Bahkan mungkin nanti dia akan menyembunyikan kesalahannya. Sekarang contohkan untuk yang konsekuensi. Panji, kenapa kamu datang terlambat hari ini? Saya bangunnya kesiangan, Pak. Oh, kesiangan. Kamu tahu konsekuensi apa yang harus kamu lakukan kalau kamu terlambat? 10 menit ketika saya istirahat, saya harus selesaikan tugas saya yang belum sempat saya selesaikan. Nah, kalau di konsekuensi, ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kenapa? Karena yang harusnya dia bisa beristirahat, dia tidak bisa beristirahat.
terus mendorong anak agar mungkin menyesuaikan diri. Konsep, namun di sini konsep dirinya sudah lebih baik daripada di hukuman, karena di sini nanti anak akan kadang dia tidak mau mengakui kesalahan, bahkan dia akan menyimpan kesalahannya. Namun di konsekuensi anak akan kehilangan haknya untuk istirahat karena hilang, karena dia harus menyelesaikan tugasnya. Di sini Bapak Ibu, apa perbedaannya hukuman dan konsekuensi? Jadi kalau hukuman itu akan membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua, anak akan benci dengan kedisiplinan. Maksudnya seperti ini. Aku kalau sudah terlambat ke sekolah, daripada nanti ke sekolah, paling juga dihukum, paling nanti saya juga disuruh membersihkan WC seperti itu. Hukuman ini sifatnya memaksa, Bapak Ibu. Sedangkan kalau di konsekuensi ini menstimulus tanggapan. Kemudian selanjutnya, nah setelah Bapak Ibu tadi mengetahui apa itu hukuman dan konsekuensi, sekarang ada beberapa pertanyaan yang harus Ibu coba ya, Bapak Ibu coba mencatat 100 kali di dalam satu kalimat. Saya tidak akan terlambat, biasanya memberikan anak seperti ini. Baik, ada yang menjawab hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Siapa yang biasanya memperlakukan siswanya seperti ini? Baik, ada yang menjawab lagi, itu hukuman, betul sekali. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bapak Ibu tolong disimpan dulu ya jawabannya. Nanti coba jawaban Bapak Ibu itu betul atau tidak. Pertanyaan yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air meja, air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang kelima, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Yang kelima, yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Baik, berikutnya selanjutnya. Bapak Ibu, siapa tadi yang menjawabnya seperti ini? Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, 100 kali. Pernah Bapak Ibu memiliki pengalaman seperti ini? Bagaimana Ibu Khairunisa? Oh, tidak pernah. Wah, Ibu Khairunisa baik sekali ya. Lari mengelilingi lapangan. Siapa yang pernah? Nah, ini ada pertanyaan, Bu, mengapa lari itu termasuk konsekuensi? Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman. Ini termasuk hukuman gitu, Pak. Karena kita langsung dia datang terlambat, langsung dia disuruh lari. Nah, jadi memaksa. Kamu telat, kamu harus lari. Itu berarti bentuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini juga termasuk hukuman ya Bapak Ibu.
Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Ya, karena kamu sudah mencoret-coret buku temanmu. Apa yang harus kamu lakukan? Saya harus membantu. Nah, ini termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpukan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, tidak sengaja menyenggol Bapak Ibu. Ini sudah termasuk konsekuensi. Baik, bisa dilanjutkan, Bu Dida. Nah, sekarang apa itu restitusi Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga mengajarkan murid untuk mengetahui permasalahan mereka dan cara memperbaikinya sesuai dengan keyakinan dirinya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Panji, kamu kelihatannya asik mainanmu saat bermain menerangkan. Kan kamu bawa mainan itu. Oh, itu mainan. Kira-kira kamu sudah melakukan hal yang baik bukan dirimu? Nah, di sini anak-anak diajak berkolaborasi untuk memikirkan dia sudah melakukan hal baik enggak untuk dirinya. Nah, kalau memang belum, apa? Kalau sudah, apa? Oh, belum Bu, karena saya tidak memperhatikan Bu Guru saat menerangkan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, dengan keyakinan diri mereka. Jadi mereka itu benar-benar sadar. Oh, ini salah. Saya harus seperti ini. Saya harus seperti ini. Itu restitusi. Selanjutnya, Bu Rida. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan terjadi. Dihukum secara tidak sadar Bapak Ibu dulu, Bapak Ibu semua, hukuman itu sangat menyakitkan anak-anak. Seperti contohnya ketika anak-anaknya langsung seperti ini. Kamu itu nggak mendengarkan, nggak bisa lagi. Nanti kamu bodoh loh. Nah, mungkin kata-kata kita ini sedikit, tapi sangat mengena hati anak-anak. Sangat menyakitkan. Kalau di konsekuensi tadi sesuatu itu harus terjadi, tapi anak-anak tahu konsekuensinya, tahu kesalahannya apa. Nah, kalau di restitusi, Bapak Ibu, ini merupakan pilihan. Bagaimana kesalahan itu diperbuat, namun anak-anak tahu pilihannya bagaimana. Tidak nyaman untuk murid atau anak di hukuman, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Namun di konsekuensi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Nah, contohnya di waktu pendek itu tadi, ketika istirahat, dia tidak istirahat, karena dia harus mengerjakan tugas yang ketinggalan. Namun Bapak Ibu, di restitusi menguatkan untuk murid anak dalam waktu yang panjang. Kenapa demikian? Karena ini adalah kesadaran yang muncul dari hati anak. Jadi anak tahu kesalahannya. Terus anak tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahannya itu. Jadi secara langsung dia akan mempraktikannya dan akan terbiasa
tertanam dalam diri mereka. Di hukuman Bapak Ibu, korban akan mendapatkan keadilan. Sedangkan di konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau di restitusi, korban mendapatkan ganti. Maksudnya mendapatkan keadilannya apa? Mendapatkan apa? Hukuman. Kalau di konsekuensi hanya diabaikan, oh ya sudah kalau begitu, nah, seperti itu. Atau sudah mengerjakan tugas 10 menit, tapi gurunya ya sudah kalau begitu, nah biasanya seperti itu. Kalau restitusi, korban akan mendapatkan ganti. Gantinya apa? Dia akan memperbaiki sikapnya. Nah, yang keempat ini perilaku pasif agresif meningkat. Kenapa? Kalau dia anaknya agresif karena mendapatkan hukuman, dia bisa jadi lebih agresif. Kalau dia pasif, anak pasif bisa lebih pasif. Kenapa? Ya karena mungkin dia akan menyimpan dendam, akan dipermalukan, akhirnya akan membunuh karakter anak, Bapak Ibu. Ya, namun kalau di restitusi, masalah itu pasti akan terpecahkan. Seperti tadi masalahnya Panji terlambat. Kamu apa yang harus kamu lakukan? Saya harus memperhatikan, Bu. Baik. Ini biasanya bisa dilakukan dengan membentuk keyakinan kelas, Bapak Ibu. Dan ini nanti akan lebih jelasnya akan dilakukan di teman saya berikutnya. Baik, saya lanjutkan. Nanti tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, biasanya hukuman itu kadang akan membuat siswa lebih kebal. Okay? Kalau dia nakal dihukum paling gini, paling juga dihukum, paling juga disuruh membersihkan WC. Pasti seperti itu, Bapak Ibu. Namun kalau di restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nanti anaknya ini akan lebih tahu bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Itu bedanya. Selanjutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, kalau hukuman itu biasanya Bapak Ibu hanya berlangsung pada saat itu juga. Oh, anak terlambat hukumannya itu, ya sudah itu. Tidak berlanjut ke hal-hal yang lain. Mungkin dia akan melakukan hal itu di lain waktu lagi. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, tapi kalau di konsekuensi ini masih dapat membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi dia lebih berpengalaman. Oh, kalau saya terlambat nanti saya seperti ini. Berarti saya harus daripada saya disuruh mengerjakan di istirahat, saya nggak mau tolak Nah, mungkin masih bisa, mungkin masih memiliki rasa seperti itu. Tapi kalau di restitusi, ini fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang, Bapak Ibu. Nah, ini nanti kegiatan restitusi, di restitusi ini akan dikupas di modul yang berikutnya. Bisa dilanjutkan, Bu Ridet? Nah, Bapak Ibu, sekarang kita berbicara tentang fakta. Faktanya, Bapak Ibu, hukuman itu tidak mendisiplinkan siswa, namun hanya memberikan siswa rasa takut, malu, dan tidak dihargai. Namun, kalau kita mampu memotivasi anak, maka anak akan merasa dihargai. Sehingga pentingnya melibatkan siswa pada perencanaan hingga pelaksanaan dalam upaya menciptakan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas. Nah, ini maksudnya seperti ini, Bu. Dengan memotivasi anak, maka anak akan merasa dihargai. Ini kita menerapkan konsekuensi. Nah, namun pentingnya melibatkan siswa pada perencanaan hingga pelaksanaan dalam upaya menciptakan budaya positif ini adalah dalam ranah
konstitusi. Ya. Nah, sekarang apa itu keyakinan kelas, Bapak Ibu? Baik. Ini adalah salah satu, ini sebenarnya tidak hal yang baru. Bahkan Bapak Ibu mungkin juga sudah pernah melakukan di lembaganya masing-masing. Untuk kesepakatan kelas itu berisi harapan guru terhadap murid, juga harapan murid terhadap guru. Apa itu keyakinan kelas? Bentuknya seperti apa keyakinan kelas itu? Nah, jadi Bapak Ibu untuk melakukan atau menciptakan kesepakatan kelas ini, kita benar-benar melibatkan siswa. Apa yang dimau siswa? Apa yang dimau kita sebagai Bapak Ibu guru? Jadi, apa yang disepakati itu mereka benar-benar melakukan, mereka benar-benar membutuhkan, mereka benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang sudah disepakati di dalam kelas. Contohnya, kami guru dan murid saling menghargai. Oh, ketika guru menjelaskan, anak mendengarkan atau memperhatikan. Oh, ketika temannya menjelaskan atau memberi pendapat, teman yang lain mendengarkan. Nah, yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, tenang dan menyenangkan. Yang ketiga, bertanggung jawab, ramah, sopan, dan peduli. Nah, itu adalah contoh kesepakatan kelas. Jadi, kesepakatan kelas ini bisa benar-benar dibentuk dengan melibatkan siswa, agar mereka bisa benar-benar bisa melaksanakan keyakinan diri yang mereka bentuk. Nah, sekarang apa penghargaan, hukuman? Mana yang terbaik, Bapak Ibu? Sebelum ini, ada yang mau berpendapat, Bu Khairun Nisa? Atau yang lain? Mana yang terbaik antara hukuman atau penghargaan? Baik. Jadi Bapak Ibu, memberikan penghargaan atau hukuman itu adalah hal yang sama. Kenapa hal yang sama? Karena keduanya itu mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Padahal yang bisa mengendalikan diri kita itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, Bu Ika maupun Bu Ida tadi ya. Contohnya ketika kita menggenggam tangan, siapa yang bisa melepaskan genggaman tangan ini? Lewat kita atau kita sendiri? Nah, itu artinya apa? Kita itu memiliki kontrol diri tadi ya, yang sudah seperti yang dijelaskan oleh Bu Tika tadi. Jadi, memberikan penghargaan dan hukuman itu hal yang sama. Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang, bukan atas kesadaran seseorang atau peserta didik kita. Sedangkan budaya positif ini tercipta berdasarkan motivasi intrinsik seseorang, yaitu kesadaran atau keyakinan yang ada pada diri peserta didik itu. Nah, jadi mana penghargaan PS hukuman yang baik? Sebenarnya sama-sama kurang tepat. Bapak Ibu, setiap perbuatan itu pasti memiliki alasan, memiliki motivasi. Nah, ada 5 kebutuhan hidup manusia. Nah, ada penguasaan, ada kasih sayang, ada bertahan hidup, ada kesenangan dan kebebasan. Nah, setiap perbuatan ini memiliki alasan atau motivasi. Seseorang dipengaruhi 5 dasar ini ya, 5 dasar kebutuhan ini. Di sini ada 5 posisi kontrol guru dalam mengatasi tindakan indisipliner siswa. Apa sih itu posisi kontrol? Mari kita ulas lebih jauh lagi, lebih wow lagi, dan ini akan dilanjutkan oleh Ibu Rida.
Dipersilakan Bu Rida. Terima kasih Bu Maina. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan, tadi sudah disenggol-senggol oleh Bu Tika tentang profil pelajar Pancasila. Oke. Saya punya tepuk ini Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila. Mari kita saksikan bersama-sama. Bisa kita praktikkan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Nah, itu tadi Bapak Ibu, tepuk pelajar Pancasila. Oke, Perpaduan krim saya susu dan ulangi coklat ya. yang lezat dengan kejutan nikmat 2 bola wafernya. Belanja cuma 20.000 di Tokopedia. Bebas ongkir dong. Bebas ongkir dah. Ada iklan. Pelajar Pancasila. Mohon maaf, mikrofonnya masih mati, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Tika. Berikut kita praktekkan bersama-sama dengan melihat video yang akan saya putar, Bapak Ibu. Monggo ditirukan, Bapak Ibu. Silakan dinyalakan videonya. Akhlak mulia, berbineka, mandiri, kritis, tokoh, kreatif, siap, belajar Pancasila, merdeka, belajar. Oke, itu tadi Bapak Ibu profil pelajar Pancasila yang disimulasikan oleh siswa kami di sekolah kami. Itu juga bisa Bapak Ibu praktekkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Oke. Nanti jika butuh teksnya bisa saya tulis di kolom chat. Tepuk profil pelajar Pancasila atau saya kirim link YouTube yang sudah saya putar ini di kolom chat tentang tepuk profil pelajar Pancasila. Bisa diakses. Silakan dibuka, kemudian disaksikan dan silakan diajarkan pada murid-murid Bapak Ibu, baik yang di lembaga TK maupun di lembaga SD. Baik Bapak Ibu, selanjutnya tentang 5 posisi kontrol. Nah, ada 5 ini posisi kontrol. Apa saja itu? Oke. Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, posisi kita sebagai guru bisa menjadi seorang penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, terakhir itu sebagai manajer. Oke.
Posisi yang pertama Bapak Ibu, sebagai penghukum. Tindakan yang dilakukan oleh guru sebagai posisi penghukum biasanya, yang pertama marah-marah, yang kedua mengkritik, yang ketiga biasanya juga bisa menyakiti, bahkan ada yang bisa melakukan tindakan kekerasan. Nah, saya kira kalau Bapak Ibu yang hadir malam hari ini tidak mungkin ya kita melakukan tindakan kekerasan. Tapi saya bertanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ini pernah marah-marah kepada siswa-siswinya yang berada di sekolah? Misalnya murid 1 misalnya menghilangkan blok mainan di kelas. Oh ya, terima kasih. Pernah Pak? Kira-kira bisa sharing apa tidak Pak? Marahnya bagaimana Pak? Marah, mengkritik, atau menyakiti? Silakan dinyalakan mikrofonnya Pak Kamisun. Marahnya bagaimana Pak? Marah atau kritikan atau menyakiti? Itu yang bagaimana yang pernah jenengan lakukan di sekolah? Kita sharing pengalaman Pak. Oke, anaknya susah dinasehati, akhirnya Pak Kamisun marah begitu ya Pak? Baik, itu adalah posisi Bapak sebagai penghukum. Perkataannya bisa diterapkan, kalau kamu susah dinasehati, Bapak akan menjewer kamu. Begitu ya Pak kalimatnya? Oke. Ini Bu Nisa karena sebagai guru TK itu tidak pernah marah-marah ya Bu Nisa. Hanya mengingatkan. Oke, mengingatkan berarti kita lihat ini Bu. Bu Nisa ada di posisi yang keberapa ini Bu kalau mengingatkan? Bu Nisa bisa lihat mengingatkannya dengan cara mendiamkan atau menceramahi atau membuat dia merasa bersalah, Bu? Atau kalau saya biasanya lebih ke pertanyaan ulang ya. Apa yang telah dilakukan? Kenapa seperti itu, Bunda? Oh, ya, baik, Bu. Ya, karena bagaimana? apa yang telah kamu lakukan seperti itu. Terus apa yang harus kita lakukan? Hanya seperti itu. Nanti kita kasih solusi. Jadi saya lebih ke biasanya kita balikkan aja pertanyaan ke anaknya itu. Jadi anaknya berpikir sendiri. Oke, baik Bu Nisa, terima kasih Bu Nisa ini memang guru TK ini memang hebat-hebat ya Bu. Karena guru TK ini saya kira guru yang tersabar di dunia. Selanjutnya, jadi gini Bapak Ibu, kalau menghukum guru, posisi guru sebagai penghukum, akibatnya jika anak-anak tadi dimarahi, susah dinasehati, akhirnya Bapak Ibu guru marah-marah, akhirnya murid tadi bisa tidak peduli dengan gurunya sampai dengan tugas yang ada di sekolah. Misal, anak tadi tidak mengerjakan matematika, tugas matematika, Bapak Ibu guru marah-marah, maka anak tersebut akibatnya bisa tidak peduli dengan Bapak Ibu. Kemudian, jika mereka tidak peduli, mereka bisa melakukan hal itu, pelanggaran itu maksud saya, bisa berulang-ulang sebagai bentuk perlawanan, karena merasa aturan itu dibuat untuk dilanggar. Mereka punya pikiran seperti itu. Jadi akhirnya motivasi yang berkembang dalam diri mereka adalah
motivasi ekstrinsik yang di luar. Selanjutnya, posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, Bapak Ibu. Biasanya, ini juga saya juga pernah ini melakukan ini. Kalau ada anak yang salah, dinasihati susah, saya sudah diam aja. Saya diam dengan melihat anaknya. Saya diam saja dengan melihat. Jadi, murid saya tadi merasa menjadi anak yang gimana, diam. Ketika gurunya diam, akhirnya dia diam. Akhirnya dia merasa gini, minder, tidak percaya diri, kemudian anaknya juga bisa menjadi anak yang cemas, khawatir. Ketika hanya dengan melihat tatapan saya, anak-anak khawatir, apa ini yang salah dengan saya? Apa ini yang salah dengan perilaku yang saya lakukan? Nah, itu jadi masih dari luar, ekstrinsik motivasinya. Karena dia takut, saya diamkan, dia takut. Ketika saya lihat, hanya dengan melihat dia saja. Nah, itu Bapak Ibu. Jika kita menjadi guru di posisi kedua, membuat anak-anak merasa bersalah. Selanjutnya Bapak Ibu, di posisi ketiga, guru menjadi teman. Nah, di sini maklum, sini contohnya begini. Bu, saya tidak mengerjakan PR kemarin karena saya ngantar nenek ke Surabaya. Oh, gitu. Oke lah, nggak apa-apa. Ya sudah. Nah, maklum. Jadi gini, misalnya begini. Nak, tolong dong rapikan mainannya demi ibu lah. Nah, begitu. Itu juga posisi kita memposisikan diri sebagai teman. Rapikan mainannya, yuk, simpan yuk di pojok bermain. Yuk, lakukan untuk demi ibu, gitu. Jadi, guru itu merasa menjadi teman yang bisa memaklumi kesalahan anak-anak. Akhirnya, konsekuensinya, anaknya menjadi lemah, kemudian tergantung kepada gurunya, dan cenderung menunggu. Nah, ini juga masih termasuk posisi guru sebagai teman, ini masih termasuk posisi ekstrinsik, Bapak Ibu. Ya, selanjutnya posisi keempat adalah guru sebagai pengawas. Jadi begini, ada anak yang melakukan kesalahan dipantau, kemudian dicatat. Kemudian begini, seperti misalnya sudah membuat keyakinan kelas. Contohnya, keyakinan kelas yang sudah Bu Nisa buat nih, misal di dalam kelasnya, merapikan mainan setelah selesai bermain. Nah, itu kemudian anaknya tidak melakukan hal itu. Kemudian Bu Nisa bisa bilang begini, Nak, kamu sudah tahu kan aturannya kalau di dalam kelas ini, kalau sudah selesai bermain harus dirapikan. Nah, kemudian murid akibatnya, Bu, kalau nggak tak rapikan gimana, Bu? Nah, kalau tidak kamu rapikan, ya nanti katakanlah kamu, Bu Guru menjadi kecewa kepada kamu. Atau mungkin Bapak Ibu Guru bisa memberikan orientasinya dengan hadiah di sini itu sebagai pengawas. Kalau nanti anak-anak rapi, bisa merapikan mainannya, nanti bisa pulang dulu lah, itu juga dalam bentuk hadiah Bapak Ibu. Jadi sebagai pengawas itu juga menimbulkan motivasi secara ekstrinsik. Dan di posisi terakhir Bapak Ibu, sebagai manajer, ya. Jadi ini Bapak Ibu bertanya dan membuat kesepakatan. Kemudian apa sebenarnya harapan anak-anak, kemudian akibatnya apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, pola perilaku yang diharapkan anak-anak bisa disiplin dari dalam diri sendiri. Jadi bukan dari orang, seperti yang sudah disampaikan tadi, win-win solution. Jadi anak-anak bisa menjadi anak yang tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Jadi, oh iya, dia menyadari dengan sendirinya. Baik Bapak Ibu,
ini akan saya share contoh tindakan guru sebagai manajer. Apa yang sedang kalian bicarakan? Sepertinya sangat menarik. Iya, kalian berdua terlihat sangat suka bersimbah guru di dalam kelas. Bagaimana ini, Dewi, Asafa? Iya, kami sedang membicarakan tentang guru kemarin. Oh, begitu. Pasti seru dan menarik ya. Apakah kalian telah menjadi orang baik untuk diri kalian sendiri? Tidak, Bu. Tentu kalian punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kemudian, saat bercerita sambil bersenda gurau, bagaimana teman-teman kalian yang berada di dalam kelas? Ya, beberapa teman Kalau begitu, menurut kalian bagaimana suasana kelas? Betul, suasana kelas menjadi tidak fokus saat pelajaran karena terdengar suara kalian yang sedang bersenda gurau. Nah, sekarang apakah tindakan yang kalian lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Menurut kalian, keyakinan kelas kita yang mana yang perlu kalian tingkatkan? Kalian ada ya? Kalian meyakini apa tidak bahwa menghargai orang lain adalah tindakan yang sangat penting untuk kalian? Ya, setuju. Kita perlu saling menghargai. Kira-kira kalian bersedia memperbaiki ini? bersedia, Bu. Sebenarnya kami sangat menghargai guru dan teman-teman. Namun, kami lalai karena suatu adik bercerita akhirnya tidak menunjukkan Baik, kalian meyakini apa tidak bahwa menghargai orang lain itu penting buat kalian? Ya, setuju. Kita harus saling menghargai. Kira-kira kalau kalian memperbaiki situasi ini, kalian akan menjadi orang seperti apa? kami akan menjadi siswa yang lebih menghargai dan menghormati guru. Ya, menurut kalian bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Aku lebih terang dan nyaman, Bu, karena waktu kondisi Terima kasih. Itu tadi Bapak Ibu contoh dari penerapan guru ketika di posisi manajer. Nah, ini tadi. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu di sekolah menerapkan Bapak Ibu sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, maka membuat anak-anak memiliki identitas yang gagal. Karena kontrolnya berasal dari luar Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu jangan sampai berada di posisi ini Bapak Ibu ya, menjadi posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Selanjutnya, yang posisi kontrol menjadi teman dan pemantau, meskipun hal ini termasuk sudah
tindakan yang baik, yang positif, namun itu juga masih ada kelemahannya Bapak Ibu. Karena kedua hal ini menjadi teman dan pemantau akan membuat anak-anak berharap mendapatkan imbalan atau bahkan anak-anak akan tergantung kepada Bapak Ibu nanti. Jadi setelah Bapak Ibu mengikuti sesi webinar kita pada malam hari ini, kami berharap Bapak Ibu di sekolah dapat menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Meskipun tidak mudah Bapak Ibu untuk menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Namun jika Bapak Ibu setiap hari berupaya kemudian belajar menerapkannya, insya Allah kami nanti kita semua bisa mewujudkan anak-anak memiliki identitas yang berhasil atau identitas yang sukses dengan seperti contoh ya video yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini Bapak Ibu soal-soalnya, pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menggunakan kata saya kecewa sekali dengan kamu, nah, berarti ini Bapak Ibu masih menjadi seorang yang pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini penghukum. Ini contohnya saja ya Bapak Ibu. Nah, ayah lakukan demi ibu. Ini teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Nah, ini masih pemantau Bapak Ibu. Selanjutnya, yang bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini manajer. Tentu ini butuh latihan Bapak Ibu untuk memposisikan diri sebagai manajer. Tapi sudah saya senggol Bapak Ibu, restitusi. Ketiga, restitusi. Ini adalah tindakan yang bisa diambil oleh Bapak Ibu guru jika Bapak Ibu guru menjadi seorang manajer. Jadi yang pertama, validasi tindakan yang salah. Seperti tadi yang sudah saya lakukan, anaknya ramai di dalam kelas. Saya bertanyanya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu ramai. Nah, begitu. Setelah itu, tindakan yang kedua yang kita ambil adalah menstabilkan identitas. Jadi tidak langsung menyalahkan anaknya, Bapak Ibu. Ramai, nah, gitu. Tidak begitu, tapi gini. Kamu bukanlah satu-satunya orang yang pernah ramai di dalam kelas. Nah, itu akhirnya menstabilkan identitas. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, gitu. Akhirnya kita bisa menyadarkan anak-anak dengan cara seperti itu. Ini contoh lagi. Nah, 5 hal sudah kita pelajari Bapak Ibu. Jadi dengan memiliki motivasi, maka anak akan merasa lebih dihargai Bapak Ibu. Di setiap tindakan memiliki alasan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Sangat penting melibatkan murid dalam menyusun kelas serta menerapkan segitiga restitusi demi terciptanya budaya positif di sekolah. Jadi posisi kontrol sebagai manajer adalah posisi kontrol yang terbaik. Bapak Ibu, saya harap setelah ini, meskipun Bapak Ibu berasal dari lembaga TK, nanti Bapak Ibu bisa menyusun keyakinan kelas bersama sisa-sisinya di dalam kelas Bapak Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan ulasan dari kami. Apakah ada pertanyaan untuk kami, Bapak Ibu? Kami kembalikan ke moderator. Silakan Bu Maina. Terima kasih Bu Rida. Baik Bapak Ibu, itu adalah ulasan dari kami bertiga dari 1.1 hingga 1.4. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu semuanya?
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, apa kita bersenang-senang saja, Bu Maina? Oh, ada yang tanya, Bu. Bapresnya apa ya, Bu? Pastinya Ya, sangat menarik. seperti yang sudah Ayo, dijanjikan tanya tadi, dulu Pak seperti yang Karnison. sudah kita Pak janjikan Karnison tadi. ini rupanya tertarik loh. Ya, seperti yang sudah kita janjikan bahwa Darpres kita pada malam hari ini ada e-modul berupa perpustakaan digital. Oke, ada pertanyaan ini Bu dari Bu Nisa. Ya, Bu Khairusa, ada pertanyaan. Kalau untuk guru TK, selain jadi manajer, apa boleh Bu kita jadi pemantau? Nah, yo, ini ketika atau Bu Nika dulu nih yang menanggapin. Oh, Bu Tika, baik Bu Tika, kami persilakan. Terima kasih. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nisa ya. Baik, Bu Nisa, tadi Bu Rida sudah menjelaskan ada 5 posisi kontrol. Nah, dari mulai yang paling bawah itu posisi kontrol sebagai apa tadi Bu Nisa ya? Manajer. Pembuat merasa bersalah itu ya. Jadi ada posisi teman, pemantau, kemudian yang tertinggi tingkatannya adalah posisi manajer. Memang untuk posisi kontrol itu yang terbaik adalah posisi kontrol sebagai manajer Ibu. Namun kita menyadari bahwa kadangkala mungkin karena situasi atau memang kita belum bisa menempatkan diri kita pada posisi manajer. Bahkan kami saja yang ada di lembaga SD kadangkala masih belum sepenuhnya bisa menerapkan posisi manajer itu. Tadi pertanyaannya Ibu, apakah boleh kalau di lembaga TK menerapkan posisi sebagai pemantau? Nah, dari urutannya tadi pemantau itu adalah satu level di bawah manajer, tapi satu tingkat di atas teman. Tidak apa Ibu, kita sama-sama belajar. Jadi, kalaupun kita belum bisa pada posisi kontrol manajer, kita mencoba. Sambil mencoba, kita mendekati dulu ke levelnya di posisi pemantau. Itu menurut saya. Mungkin dari teman-teman ingin menambahkan atau Ibu sudah bisa memahami apa yang saya sampaikan. Bagaimana Ibu? Ya udah. Soalnya emang selama ini yang saya alami anak yang seusia PAUD itu ya, kita harus di awal seperti itu. Selain dengan bahasa-bahasa yang biasa kita lakukan dengan pertanyaan balik anak-anak, jadi anak-anak itu untuk menumbuhkan rasa semangatnya dia itu sesekali kita beri reward, terus yang mana reward itu nanti dia akan paham bahwa karakter baiknya itu di situ, seperti itu maksudnya. Memang untuk di TK biasanya memang anak-anak pada umumnya masih menyukai ketika mereka mendapatkan penghargaan. Oh, kamu dapat bintang 4, misalkan seperti itu. Nah, kembali lagi kepada materi yang sudah disampaikan oleh Bu Maina tadi ya, bahwa sebetulnya penghargaan, hukuman, itu jika diterapkan sebetulnya ada kekurangannya. Nah, ketika anak diberikan penghargaan, selalu diberikan penghargaan, lama-lama anak akan merasa nanti ketika saya melakukan ini pasti dapat bintang dari Bu Guru gitu. Nah, sementara dalam posisi kontrol kita menekankan pada motivasi intrinsik siswa. Nah, kembali lagi di sini berarti ada hal yang perlu guru rubah. Stigmanya, mindsetnya harus dirubah. Karena di sini kita harus mencoba untuk membuat bagaimana supaya siswa itu menyadari apa yang mereka lakukan. Jadi pada teori respon, tadi dikatakan ada istilahnya menang kalah.
Kalau kamu melakukan sesuatu yang baik, kamu mendapatkan penghargaan. Kalau kamu melakukan yang kurang baik, berdasarkan aturan yang sudah diberikan guru, maka kamu akan mendapatkan hukuman seperti itu. Tapi dalam teori kontrol itu kita mengenal istilah menang-menang, yang artinya kita tidak menyalahkan atas tindakan yang dilakukan anak yang kurang baik, tetapi kita melihat lagi apa alasan atau motivasi apa yang mendasari tindakan mereka. Nah, karena itulah penting di sini bagi guru dan siswa untuk membuat sebuah kesepakatan kelas. Ya, perlunya komunikasi di awal pembelajaran tentang hal apa, keyakinan apa yang di kelas itu percayai, yang nantinya akan diterapkan secara bersama-sama. Kita perlu melibatkan siswa. Apa sih yang menurut kalian penting ketika pembelajaran supaya kalian nyaman, supaya kalian senang, seperti itu. Kemudian, apa sih yang menurut kalian bisa mengganggu dalam pembelajaran? Nah, nanti kita akan membuat kesepakatan kelas. Begitu. Apakah bisa diterima, Ibu? Bu Maina, Bu Dida? Ya, Sebenarnya dalam diri kita dulu, pasti kita bisa. Kalau kita sendiri saja belum yakin, gurunya belum yakin, apalagi ke anak, mungkin ya, paling ya nggak bisa, namanya anak PAUD atau anak TK itu anak kecil, apa yang ngerti, kan gitu ya. Tapi ketika kita meyakinkan diri kalau kita ini pasti bisa, dan kita terus berusaha, terus berinovatif, saya yakin bisa kok Bu Khairunisa kita menjadi posisi manajer. Tapi untuk berproses, boleh nggak Bu kita sebagai pemantau dulu? Boleh. Tapi setelah mengetahui tentang posisi kontrol ini, mari kita sama-sama belajar ya Bu Khairunisa untuk berproses menjadi yang lebih baik untuk mempraktikkan posisi kita sebagai seorang manajer. Itu yang bisa saya sampaikan Bu Khairunisa. Ya, terima kasih Bunda atas ilmunya. Terima kasih, sama-sama. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Baik Bu Maina, mungkin refreshing dan sekaligus ini nanti untuk menutup kegiatan kita ada kuis ya. Ada kuis yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu peserta. Nanti door prize-nya seperti yang sudah kami janjikan akan ada e-modul dan perpustakaan digital. Ya, sangat menarik ya. Semoga bermanfaat ya Bu Tika, harapan kita ya. Ada mungkin akan lebih seru dipresentasikan supaya tampak di layar. Oke, mana nih ini? Kena alien ini belum ya. Nah, oke. Jangan sampai kena alien ya. Cara mainnya gimana ini Bu Rida? Oke, silakan. Oke, ini. Tekan tanda panah yang ada, kemudian ikuti permainannya. Seru ya. Ini untuk siapa ya kira-kira ini? Wah, hati-hati ya. Beng-beng. Jangan sampai nyawanya hilang habis ketabrak alien.
Mana ini semangatnya? Seru ya? Sampai sepi. Mungkin lagi asik. Ya, lagi Konsentrasi. konsentrasi nih Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, semangat. Adakah yang sudah selesai? Yuk. Dulu nih. Hati-hati jika tertabrak oleh alien. Meskipun nyawanya 23 ini. Nah, nyawanya tinggal 1 dan habis pun juga nanti bisa. Oke, setelah itu remake. Ya. Sudah ada yang menang ya Bu Rida? Oh iya. Jadi pemenangnya Pak Odin ya. Dari Ya, SD Watu selamat Rejo untuk Terbaik. Pak Odin. Mungkin nanti bisa langsung menghubungi kontak person yang ada di flyernya kita ya, Bu ya. Ya. Untuk kelanjutan dari hadiahnya. Oke, selamat Pak Odin. Ya, selamat Pak Odin. Baik Bapak Ibu semuanya, itu adalah pemaparan modul 1 hingga 4 dari kami DGP Angkatan 5. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu di lembaga masing-masing. Kami bertiga mohon maaf apabila ada kata-kata, sikap maupun pemaparan kami yang masih kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah dapat hadir dan mengikuti webinar kami pada malam hari ini. Semoga kita semua sehat dan tetap semangat untuk melanjutkan tugas mulia kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.